bertambah, korban tewas kebakaran lapas kelas 1 Tangerang berjumlah 44 orang. Seorang pencuri mobil travel nyaris tewas di amuk massa. Seorang bocah diculik dan ditukar dengan 3 karung beras oleh pelaku. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo, apa kabar Deta? Baik, Pram, kamu bagaimana kabarnya? Selalu sehat dong dan semangat. Oke. Ya, Deta, ada informasi apa saja di Ayu Siang hari ini? Ya, Pram, selama 90 menit ke depan kita akan menyajikan informasi kepada pemirsa. Salah satunya adalah nasabah Bank Jawa Tengah ini yang kehilangan uang secara mendadak tanpa adanya transaksi apapun. Kasus skimming ini masih dalam penyelidikan polisi dan pihak bank berjanji akan mengembalikan kerugian korban. Kita akan update informasinya nanti beserta informasi kriminal lainnya dari sejumlah daerah. Inilah Ayu Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari seorang pemuda yang nyaris tewas karena menjadi amukan warga. Pemuda pencuri mobil travel dan mengunci diri di dalam mobil. Mobil putih yang dipecahkan kacanya oleh warga adalah mobil travel yang dicuri oleh seorang pemuda asal Sidoarjo berumur 27 tahun. Mobil berhenti karena menabrak truk di depannya. Pencuri tidak mau keluar dari mobilnya dan mengunci diri di kabin mobil. Warga dan polisi berusaha mengeluarkan pencuri dengan cara memecahkan kaca mobil. Beragam peralatan seperti kayu hingga palu besi digunakan warga untuk memecahkan kaca hingga memicu kemacetan lalu lintas di jalur Pantura Banyu Putih Situbondo. Setelah berhasil dipecahkan, pelaku langsung ditangkap polisi. Namun banyaknya warga yang emosi membuat pelaku jadi sasaran amuk massa. Polisi sempat kewalahan namun akhirnya berhasil mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Banyu Putih. Penangkapan pelaku pencurian mobil travel ini terjadi setelah korban warga Wongsorejo Banyuwangi melaporkan kejadian ke Polsek setempat. Polsek Wongsorejo langsung berkoordinasi dengan Polsek Banyu Putih untuk menghadang pelaku yang kabur ke arah Situbondo. Ada laporan orang kehilangan kendaraan. Kemudian langsung menginformasikan ke Piket Polsek Banyu Putih dan anggota Polsek Banyu Putih dengan sigap melakukan penyekatan di jalan. Langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim dan Kanit Binmas turun langsung di depan Polsek untuk melakukan penghadangan di jalan. Untuk terduga pelaku dan barang buktinya sekarang di mana, Dan? Untuk pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Banyu Putih. Tersangka bernama Agus Setiawan, orang Sidoarjo, Surabaya. Saat ini di mana, Dan? Saat ini sudah saya serahkan kepada Polsek Wongsorejo, di mana TKP dan laporan polisi ada di Polsek tersebut. Usai diamankan dari amukan warga di Mapolsek Banyu Putih, pelaku dan mobil travel yang dicuri langsung diserahkan ke Mapolsek Wongsorejo Banyuwangi untuk segera diproses hukum. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Minibus ditimpa truk bermuatan pasir terjadi di Jalan Raya Nyalindung, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Truk terguling saat menghindari jalan berlubang. Minibus dengan nomor polisi D1192 AAY dikemudikan Jejen dengan 2 penumpang mengalami laka lantas. Separuh badan mobil ringsek tertimpa dam truk berisi pasir dengan nomor polisi B9985GYU yang dikemudikan Yogi.
Dam truk terguling karena jalan licin dan rusak serta berlobang. Tepatnya di Kampung Cijurai, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berawal mobil minibus dari arah kota Sukabumi menuju Kecamatan Sagaranten, berpapasan dengan dam truk bermuatan pasir yang akan menuju arah kota Sukabumi. Karena kondisi cuaca hujan dan licin, truk melaju dengan lamban menghindari guncangan keras. Tak sengaja melintas jalan bergelombang dan labil, membuat truk tiba-tiba oleng dan terguling menimpa mobil. 2 kendaraan dievakuasi dengan 2 unit alat berat dan 1 unit mobil derek. Kejadiannya jadi si mobil trontonnya mau lewat kanan. Ya. Jadi siapa saja gak mau ngalah, gak mau kalau masuk ambil jalan tronton. Iya. Jadi gimana ya? Itulah. Terus penumpangnya gimana? Alhamdulillah gak ada korban. Warga dibantu petugas dari polisi dan TNI lakukan evakuasi kecelakaan tersebut dengan mengerahkan 2 unit alat berat dan 1 unit mobil derek. Kejadian ini dalam penanganan Polsek Nyalindung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetap waspada dan hati-hatilah saat berkendara di jalan raya. Seorang pengendara sepeda motor asal Surabaya meninggal dunia karena terlindas truk bermuatan bahan kimia. Akibat hilang konsentrasi saat melaju di jalan raya, seorang pengendara sepeda motor terpleset hingga jatuh dan langsung terlindas oleh truk bermuatan bahan kimia di belakangnya. Pemuda warga Pasar Kembang, Surabaya bernama Eri Kristianto langsung meninggal di tempat. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Siti Khadijah, Taman Sidoarjo. Sementara kendaraan korban berikut truk tangki dan pengemudinya dibawa ke Makolantas Polresta Sidoarjo. Kendaraan menunjukkan Eri Kristianto berjalan dari arah timur ke barat sampai di TKP. Karena tidak bisa menguasai laju kecepatannya, jatuh dan terlindas kendaraan truk yang dikemudikan oleh Soleh, yang sementara ini sudah kita amankan untuk kita minta keterangan dan kita cari bukti lain di sekitar TKP untuk melihat CCTV yang di sekitar TKP. Selain menyebabkan korban meninggal dunia, akibat kecelakaan ini juga menyebabkan arus lalu lintas di jalur Surabaya-Krian macet panjang hingga 2 km. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok bersenjata menyekap satu keluarga dan berhasil membawa kabur uang tunai ratusan juta rupiah. Polisi menggelar olah TKP untuk mencari keberadaan pelaku. Rumah juragan bangunan di Probolinggo, Jawa Timur disantroni kawanan perampok yang membawa senjata tajam Rabu kemarin. Satu keluarga disekap dan dianiaya pelaku. Korban yang ketakutan tak berani melawan sehingga pelaku dengan leluasa merampok harta benda korban. Perampok membawa kabur uang tunai senilai 500 juta rupiah beserta perhiasan. Tim Reskrim Polsek Sumber Asih dan Polres Probolinggo langsung melakukan olah TKP serta menggerakkan anjing pelacak untuk mengendus jejak pelarian pelaku. Sampai diapain waktu itu, Pak? Mulai buka pintu, saya ditendang 2 kali. Diikat, terus dikalungin. Kalungin apa? Disandangin peluit. Ada pedang itu. Jam berapa, Bu, tadi itu? Jam 2 lewat. Sekitar jam 2. Berapa orang, Bu? Berapa orang? Kira-kira 5 yang masuk. Pakai topeng atau gimana? Iya. Bawa apa, Bu? Bawa pistol lagi. Oh, pistol ya. 5 perampok sadis masuk ke rumah korban dengan cara membobol tembok belakang dan sempat meledakkan petasan. Sebagian pelaku menyekap korban dan yang lain merusak CCTV. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Aparat Polsek Manggala menangkap 3 orang debt collector yang hendak menarik paksa sejumlah mobil milik sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui sempat berselisih dengan korban hingga menyebabkan korban mengalami luka. Pak, saya cicil. Bapak bukan luka. Kita bayar cicilannya? Iya, belum karena ini. Baru-baru saya bayar dalam Pak. Saya tidak mau Pak, di sini Pak. Saya tidak mau kalau Bapak bayar sama saya. Robert I, perekam video sekaligus pemilik mobil, bersikeras mempertahankan mobilnya yang akan diambil paksa debt collector di Jalan Antang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga debt collector yang ditugaskan oleh jasa pembiayaan tersebut menarik mobil korban yang diketahui menunggak cicilan selama 8 bulan. Korban sempat meminta jika mobilnya harus disita karena menunggak, baiknya dilakukan sesuai aturan, bukan secara paksa. Pertengkaran ini lantas menjadi viral di media sosial. Aparat Polsek Manggala langsung menangkap ketiga debt collector serta menyita mobil milik korban sebagai barang bukti. Korban sudah berkali-kali datang ke kantor salah satu pembiayaan itu untuk dikasih keringanan karena situasi pandemi. Hanya karena kemarin timbul suatu gesekan sehingga kelingking korban ada sedikit mengalami luka. Polisi masih mendalami duduk permasalahan antara korban dengan pihak penyedia jasa pembiayaan. Sementara dugaan penganiayaan yang dilakukan ketiga debt collector tersebut telah diproses secara hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, bukan hanya bocah berinisial AP yang menjadi korban ritual pesugihan keluarga di Goa, Sulawesi Selatan, kakaknya AP yang meninggal dunia pada akhir Agustus lalu diduga menjadi korban ritual dengan dicekoki air garam sebanyak 2 liter. Kondisi AP, bocah korban penganiayaan oleh orang tua kandungnya ini mulai terlihat ceria saat diberikan trauma healing di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AP pun kini mulai membuka matanya usai jalani operasi. Pihak Polres Goa, Sulawesi Selatan pun kini melanjutkan penyelidikan dengan mengusut tewasnya kakak korban Dandi Saputra, usia 22 tahun, yang diduga dianiaya hingga wajahnya memar dan dicekoki air garam sebanyak 2 liter. Menurut paman korban, saat kakak AP meninggal terlihat luka memar di wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Warga yang melayat termasuk Bayu, paman korban, curiga namun tak kuasa menanyakan penyebab kematiannya. Kalau sejauh ini informasi yang beredar katanya cuma sampai, saya dapat informasinya cuma sampai dicekok air garam. Selebihnya mungkin saya berikan kepada anggota kepolisian untuk mengusut tuntas. Tapi ada keganjalan dari kematiannya? Iya ada. Kalau kita lihat kan orang meninggal karena pembuluh darah pecah pasti karena ada sesuatu. Sementara itu aparat Polres Goa yang menangani kasus kekerasan terhadap AP terus menyelidiki kasus kematian kakak korban, termasuk menggali makam dan melakukan otopsi jika terbukti dianiaya dan dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Secara umum bersamaan, namun kita lebih fokus kepada kasus kekerasan terhadap anak. Dari kasus kekerasan terhadap anak pasti akan berkembang dengan informasi yang kita kumpulkan. Jika memang ada indikasi tindakan kekerasan juga kepada pihak lain atau yang isu yang sudah beredar itu, kita akan lakukan tindakan tegas. Apa akan dilakukan proses pembongkaran makam untuk otopsi atau seperti apa? Nanti kita lihat, kita fokus dulu ke masalah kekerasan terhadap anak. Nanti pasti akan berjalan ke arah sana. Hingga kini, kasus kematian Dandi Saputra pada 31 Agustus lalu terus didalami polisi untuk mengungkap penyebab kematiannya. Sebelumnya, AP, bocah berusia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan menjadi sorotan lantaran nyaris kehilangan mata akibat dianiaya keluarganya. Aksi sadis tersebut didapati sang paman sedang melintas di rumah korban dan mendengar suara jeritan. Kini para tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP di salah satu ATM cabang Bank Jawa Tengah pasca sejumlah nasabah melaporkan kehilangan uang tabungan. Sementara pihak Bank Jateng berjanji akan mengganti kerugian nasabah akibat praktik skimming tersebut. Sejumlah nasabah Bank Jawa Tengah masih terus berdatangan ke kantor cabang di Klaten pasca raibnya uang tabungan nasabah. Mereka ramai-ramai mengecek ATM untuk memastikan nominal saldo tabungan, serta ada yang memblokir rekening karena kehilangan uang. Seperti yang dialami Sudirin, nasabah Bank Jateng ini. Dirinya harus menelan pil pahit lantaran honornya bekerja sebagai relawan rumah sakit hanya tersisa Rp10.000. Padahal dirinya tidak pernah melakukan transaksi apapun. Dua rekening ya, yang satu khusus untuk gajian, yang satu pribadi. Jadi saya ngecek tadi kok memang berkurang. Kemarin sudah saya ambil di depan di Pemda seminggu yang lalu. Ternyata sekarang sudah minim. Oh, sebelumnya berapa rekeningnya, Pak? 1 jutaan? 1 juta nggak ada, baru tak ambil. Terus? Yang jelas di bawah 1 juta. Terus ini terakhir setelah dicek berapa? 10.000. 10.000, tapi nggak ngambil di ATM lagi? Iya, selanjutnya nggak ngambil. Diduga raibnya uang nasabah tersebut akibat praktek skimming yang terjadi di salah satu ATM Bank Jateng. Pihak bank berjanji akan mengembalikan uang nasabah sesuai prosedur yang berlaku. Sudah kita sampaikan, kita proses identifikasi dulu. Kalau memang sudah ketemu kita sampaikan. Prosesnya ada skimming, ya. Kemudian total yang nasabah yang sudah kena ini 53 dan nominalnya sebesar 1,6 miliar. Nasabah yang kehilangan uang telah melapor ke Polres Klaten. 10 saksi termasuk satpam dan pegawai Bank Jawa Tengah telah diperiksa polisi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan proses penyelidikan hilangnya uang tabungan nasabah Bank Jawa Tengah? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Klaten, AKP Andriansyah. Selamat siang, Pak Andriansyah. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Andri, apakah sejauh ini sudah diketahui bagaimana praktek skimming ini berjalan beserta pelakunya, Pak, sudah ditangkap? Terima kasih, Mbak Deta. Dapat kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan kejadian hilangnya beberapa uang yang ada di rekening masyarakat, di mana sekitar hari Selasa, tanggal 7 September 2021, tepatnya pukul 11 siang, ada beberapa masyarakat yang melapor ke Satreskrim, di mana sampai saat ini ada 6 yang sudah melapor ke Satreskrim terkait dengan kehilangan uang di rekening. Dari hasil laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi. Sampai saat ini sudah kita memeriksa 11 saksi. Dan melakukan beberapa tindakan terkait dengan hasil pemeriksaan, di mana keterangan awal bahwa dari korban ini melakukan transaksi penarikan tunai di salah satu anjungan tunai mandiri di Bank Jateng yang ada di wilayah Samsat, Polres Klaten. Baik. Dari hasil tersebut kami melakukan penyelidikan, Mbak, termasuk mengambil hasil CCTV dan melakukan olah TKP, dan sampai saat ini kita lagi mendalami, Mbak. Karena dari kegiatan ini pun seminggu yang lalu hampir modus yang sama kita sudah mengungkap. Baik. Dan pelakunya sudah kita mengamankan. Untuk laporan yang terbaru kita masih mendalami, Mbak. Oke, jadi hingga saat ini belum bisa mengerucut ke terduga pelaku ya, Pak? Untuk saat ini dapat kami jelaskan, Mbak, masih kita dalami. Karena apakah modus yang sama ataupun pelaku dari komplotan yang sama yang telah kita ungkap dari kejadian yang hampir serupa pada minggu yang lalu, Mbak. Oke, lantas apakah mesin ATM yang memang menjadi barang bukti ini sudah diamankan atau masih tetap beroperasi, Pak? Untuk saat ini memang sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak Bank Jateng, Mbak.
sementara untuk di-off-kan dulu. Tapi nanti dari pihak Jateng kalau memang sudah layak aman, nanti kita koordinasikan bisa beroperasi, kita pun melakukan operasi untuk pelayanan buat masyarakat, Mbak. Baik, terima kasih Pak Andriansyah. Kita tunggu bagaimana update terbaru. Semoga nasabah yang memang kehilangan uangnya bisa segera diproses dan mendapatkan ganti rugi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, korban meninggal di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten bertambah. Informasinya hadir usai jeda berikut, tetap bersama kami.